lembar komitmen yang kami serahkan juga. Untuk modul praktis studi kasusnya, di sini saya membuatkan di halaman laporan tulis itu halaman 89. Di sini ada beberapa studi kasus, totalnya ada 9. Kemudian yang keenam itu ada namanya evaluasi, di mana teman-teman yang sudah mengikuti satin itu memberikan feedback dari foto yang ada di layar. Ini hanya sebagian kecil dan total keseluruhan bisa ada di halaman 118, itu adalah testimoninya. Kemudian mengenai analisis sebelum dan sesudah, tentu untuk calon pengantin terutama yaitu yang awalnya pasif, dampak sesudahnya itu bisa menjadi aktif. Untuk mengenai kesimpulannya, dari total kebutuhan personal masing-masing saat ini paling banyak itu masalah komunikasi, yang kedua manajemen keuangan, dan yang ketiga adalah kesiapan mental dan psikologis. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama jangka pendek, yang pertama ya pengen menyempurnakan aplikasi MSK tadi dan modul studi kasus. Kalau jangka menengah ya pengen mengusulkan kepada Kepala KUA juga agar pengajaran bimbing di kantor urusan agama terutama di aplikasi Gesona bisa diterapkan. Kemudian untuk jangka panjangnya bisa berbagi atau best praktik dan instrumen yang telah dibuat kepada rekan-rekan penghulu yang lain di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Untuk rekomendasi yang pertama KUA Margasari, yaitu konsep bimbing dengan pendekatan personal itu agar bisa dimajukan kembali, jadi Catin bisa tahu kekurangan atau kebutuhan aslinya itu sebenarnya apa. Kemudian untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, bahwa merekomendasikan model optimalisasi bimbing ini sebagai best praktik atau percontohan yang dapat direplikasi di KUA yang lain. Penutup, terima kasih dari saya, Muhammad Abu Mudriskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Bu. Mute, Bu. Masih moderator masih unmute. Masih mute. Mute, Bu. Injih Bapak, monggo Pak. Saya Bu. Injih, monggo. Oke, matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Rafiquddin, mentor dari Mas Muhammad Abdul Rizwan. Ini sebagai kepala KUA, sebagai mentor, ingin menyampaikan ide ataupun banyak isu yang diangkat oleh Mas Musi tentang optimalisasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ini memang luar biasa karena sebagaimana diketahui bimbingan perkawinan itu di calon pengantin adalah sebagai ikhtiar dari Kementerian Agama, ikhtiar dari KUA untuk membekali calon pengantin agar di kemudian hari ketika menikah itu mau apa sih, mau ngapain sih, dan sebagainya. Memang kami akui selama ini masih lebih kepada ya lebih banyak pasifnya. Dulu pernah dicoba ketika dengan adanya bimbingan perkawinan klasikal, tapi itu juga terkait dengan anggaran dan sebagainya. Ide bimbingan optimalisasi bimbingan dari Mas Putri dengan pendekatan personal, satu persatu calon pengantin diberi bimbingan, diberi masukan, juga mereka berinteraksi dengan fasilitator ataupun pembimbing, itu memang luar biasa. Apalagi setelah kontennya atau isi dari bimbingan yang ditawarkan ataupun yang disampaikan ataupun yang ide kreatif dari Mas ini pada aktifnya calon pengantin untuk mengetahui atau istilahnya paling tidak ada gambaran bagi calon pengantin nikah itu bagaimana sih, nanti kedepannya mau apa sih, terus bagaimana caranya agar bisa tercipta, terbentuk, terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi sampai pada titik dikeluarkan
kita ini akan kami teruskan, akan kami lanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Well, terima kasih atas penguatannya, ya. Monggo dipersilakan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Toha untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Dipersilakan. Terima kasih Bu Raja Kakam, Coach, mentor yang sangat saya hormati, Saudara Muhammad Abdul Mukti Rizkon. Nah, saudara dari mana? Dari Tribakti Lirboyo. Oh, dari Bakti Wiboyo. Mungkin kemarin saya sudah cerita, cuma lupa sehingga yang namanya logos itu kabupaten kecamatan. Kalau sampai kober, harus jalur tolong sampai kabupaten. Oh, ini kita terima masih marga saya. Gini, Bu, salah edit Pak Haji. Iya. Jadi yang artinya disimpan di arsip itu kan ini, kan itu, gitu kan? Nah, itu kan? Iya, Pak. Nah, saya ingat kok kemarin itu. Berarti yang ini itu belum Belum. Nah, itu. Yang disimpan di arsip itu ini, itu ya. Ini kan nggak disimpan di arsip kita, itu ya. Proses. Kemudian karya sampean yang bisa saya lihat, Bang. Kalau aplikasinya mana, kalau interaktif itu bentuknya kayak apa, kalau bentuk administrasi tunjukkan pada saya, di situ ada. Ada. Untuk yang pertama, di layar itu kan ada aplikasi, saya bikin aplikasi asesmen kesiapan Parentika, itu buat mengisi Itu kuis. bisa diaplikasikan di gunakan kalian input ya. Bisa. Mana? Ya, Amit. Pinjam kulkas yang ada besok. Ini. Yang mana ini yang Yang ini yang harusnya tanggal 16 mundur itu loh. Apa saja yang dapat tunjukkan ini? Nanti ngapain di situ dulu ya. Kalau yang itu bisa diketahui, untuk dari saya itu kalau uji hasil itu hasilnya mana ya, dari seluruh mana bisa ditunjukkan kepada saya ya. Ya, pokoknya ini jangan berkewajiban ya, diamankan ya, diskusi sampai sudah berkali-kali. Oh, belum tidak. Oh, tapi macam ya orang masjid itu. Itu hanya belok hasil karya sampean. Kalau saya ucap itu kemarin sebelum hasil, kalau sudah hasil juga hasil orang lebih hasil sudah. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Sukses dan selamat ya.
Silakan jalan Bu. Yes.